Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian jamaah Masjid Al-Istiqomah Ciumas Review. Di ayat 183 surah Al-Baqarah, pada penghujung ayat tersebut ada penyebutan harapan bagi orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita akan menuntaskan ibadah siam dan qiyam Ramadan dengan harapan tadi la'allakum tattaqun. Nah, berkenaan dengan takwa ini Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyajikan ada setidaknya 10 natijah, 10 buah daripada ketakwaan yang kita lakukan. Sebenarnya banyak, Pak. Saya ulas di sini singkat saja, cukup 10. Mana saja yang pertama, natijah atau buah daripada ketakwaan yang kita kerjakan dengan istiqamah adalah maka kita akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-156 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Kata Allah, wa rahmati, dan rahmatku, kasih sayangku, wasi'at kulla syai'in, itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, maka akan aku tetapkan apa? Itu rahmatku, kata Allah, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka natijah, buah pertama yang Allah berikan, benefit pertama yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah berupa rahmat atau kasih sayang Allah. Dalam duduk di antara dua sujud kita ada doa Rabbighfirli warhamni. Nah, dengan takwa Allah akan memberikan rahmat. Jadi natijah atau buah takwa pertama apa Pak? Mendapatkan rahmat. Yang kedua, orang yang bertakwa akan mendapatkan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Diberikan petunjuk, kemampuan bisa membedakan bainal haqq wal batil, antara yang benar dan yang salah. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, ini pasti Pak, pasti dia, yakni pasti Allah akan menjadikan lakum, untuk kalian yang bertakwa, apa? Furqanan, furqan. Dalam tafsir Jalalain yang dimaksud furqan di sini adalah kemampuan untuk bisa membedakan antara hak yang benar dengan yang batil, yakni yang salah. Jangan sampai ketika kita gelap mata tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan bertakwa Allah akan memberikan furqan, kemampuan membedakan benar dan salah. Yang ke berapa Pak? Yang ketiga,
Orang yang bertakwa dia akan mendapatkan keberkahan. Apa itu barokah? Kata Imam Al-Ghazali, al-barakatu ziyadatul khair. Al-barakatu yang dinamakan barokah, ia adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya nilai kebaikan. Mana bukti bahwa orang bertakwa akan mendapatkan keberkahan dari Allah? Cek dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wal ma'an Allah alam imradi. Walau dan seandainya, sekiranya, anna bahwa ahlal qura, penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, penduduk satu komplek di Siarfi misalnya, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Apa janji Allah? La fatahna, sungguh pasti akan kami bukakan, alaihim, untuk mereka penduduk negeri yang beriman dan takwa, barokatin, jamak, keberkahan-keberkahan dari mana? Minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Jadi orang yang bertakwa didasari dengan keimanan akan mendapatkan keberkahan. Yang keempat dan yang kelima, hadirin, natijah, nilai, benefit, buah orang yang bertakwa adalah dia akan mendapatkan al-makhraj, yakni jalan keluar atas segala permasalahan. Bahkan yang kelimanya akan mendapatkan anugerah rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dalilnya adalah akhir ayat kedua surah At-Tolak dan awal ayat ketiga surah At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat 1000 dinar, Pak. Wa may yattaqillaha, dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan jalan keluar, solusi atas berbagai permasalahan. Ingat, ketika kita tidak tahu di mana jalan keluar, ketika tidak tahu, bingung di mana jalan keluar, maka ingat di mana jalan masuk. Artinya dari mana kita berasal, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di ayat ketiganya, dan Allah pasti senantiasa memberikan rezeki min haitsu, dari arah la yahtasib, tak terhingga. Hisab juga artinya hitungan, berarti min haitsu la yahtasib, rezeki tak terhingga. Amin ya rabbal. Yang keenam, natijah, nilai, buah bagi orang yang bertakwa. Dia yang bertakwa, Pak, ini kita nih kalau bertakwa di Ramadan ini akan mendapatkan al-yusr. Al-yusr, apa al-yusr? Kemudahan. Dalilnya masih surat Tolak. Kalau tadi 2 dan 3, ini ayat 4. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah, dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, pasti Allah akan menjadikan bagi orang yang bertakwa itu apa? Min amrihi, dari urusannya, yusra, kemudahan. Jadi kalau orang bertakwa, Pak, dimudahkan terus. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-7 dan ke-8. Yang ke-7, orang yang bertakwa akan mendapatkan natijah apa? Takfirus sayyi'ah, dihapusnya dosa. Punya dosa nggak kita, Pak? Bu, punya dosa nggak, Bu? Yang disengaja maupun disengaja banget. Kalau tidak disengaja, kita tadi udah doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini udah tahu dosa, dikerjain terus. Nah, orang yang bertakwa dia akan mendapatkan takfirus sayyi'at, penghapusan dosa. Dan yang ke-8 adalah ta'zimul ajri, dilipat gandakannya pahala. Amin ya Allah ya rabbal
alamin. Dalilnya surah At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menghapus segala kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan melipat gandakan pahala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Kesembilan, orang bertakwa akan mendapatkan al-ghufran, ampunan atas dosa-dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian sekalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, pasti Allah akan menjadikan untuk kalian furqanan. Apa tadi? Furqan, pembeda antara hak dan batil. Wa yukaffir ankum, dan Allah akan menghapus untuk kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir, yang ke-10 Bapak, orang yang bertakwa akan mendapatkan natijah berupa surga. Di ayat 31 surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Ayat ketiga-duanya hada'iqa wa a'naba. Makanya kenapa beres Ramadan selain ada doa taqabbalallahu minna minkum, juga ada doa minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali ilal fitrah, kepada kesucian, wal faizin, dan sukses bil jannah, menggapai surga. Boleh kita pakai doa itu, asal jangan bilang begini, dan jangan menganggap bahwa minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir batin. Karena sering ada tuh, Pak Ustadz, minal aidin ya dikirain minal aidin itu maaf, padahal bukan. Nah, mudah-mudahan 10 natijah ini setidaknya bisa kita raih dengan takwa yang telah kita lakukan di Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.